Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang percaya, kita sedang menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan di dalam jalan pengudusan, di dalam seluruh aspek hidup kita. Dan salah satunya adalah dengan karakter kita. Tuhan sedang membentuk kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Salah satu hal yang diajarkan firman Tuhan bagi kita sebagai orang percaya adalah ketekunan. Karena mereka yang bertekun, mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan. Saudara, ketekunan adalah kenyataan dari kita yang beriman kepada Kristus. Bukan ketekunan yang menyelamatkan kita, melainkan keselamatan itulah yang menjadikan kita sebagai orang percaya yang bertekun. Saudara, Tuhan menghendaki orang percaya itu hidup di dalam ketekunan. Karena Tuhan tidak berjanji bahwa orang percaya akan menjalankan kehidupan ini tanpa kesulitan atau tanpa rintangan. Namun semua itu bukanlah untuk merugikan orang percaya. Melainkan itu adalah cara Tuhan agar orang percaya semakin mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan. Saudara, mari kita membaca 1 Tawarikh pasal 18. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser, Raja Zoba dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadeser Raja Zoba, tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadeser, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadeser, Daud mengangkut amat banyak tembaga. Daripadanya Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser Raja Zoba, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya. Karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah, sebab Hadadeser sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang ini dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai, anak Zeruya, menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelek bin Abiatar menjadi imam, Sausa menjadi panitera, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti. Dan anak-anak Daud adalah orang-orang utama yang diperbantukan kepada raja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang kita baca hari ini adalah peperangan Raja Daud dengan bangsa-bangsa di sekitar wilayah Israel.
Seakan-akan kita mendapatkan kesan setelah kita membaca pasal sebelumnya bahwa masa bulan madu sudah lewat. Sekarang Raja Daud menghadapi kenyataan yang sesungguhnya. Apakah memang demikian cara kerja Tuhan? Sebagaimana seringkali ada orang percaya yang menganggap jikalau seseorang baru percaya Tuhan, maka semuanya itu mudah dan semuanya indah. Namun, setelah sekian lama menjadi orang percaya, barulah realitas-realitas kenyataan itu muncul di hadapan kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, janji Tuhan di dalam Yesus Kristus itu, iya dan amin. Saudara, firman Tuhan berkata begini, selanjutnya Daud memukul kalah Hadadeser Raja Soba dekat Hamat ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peperangan yang Raja Daud alami dengan bangsa-bangsa di sekitar teritorial Israel, itu merupakan cara Tuhan, bagaimana Tuhan menggenapi janjinya. Saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita mungkin tidak sadar bagaimana Tuhan menggenapi melalui kemenangan peperangan Raja Daud ini. Tapi saudara, di dalam Kejadian pasal 15 ayat ke-18, dikatakan pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Saudara, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, Raja Daud menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Sehingga saudara, teritorial Israel itu mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam peperangan, perjuangan Raja Daud, dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Daud, dan melalui semuanya itu, Tuhan menggenapi janjinya. Saudara, bukankah itu yang disampaikan firman Allah kepada kita di dalam perjanjian baru? Bahwa janji Tuhan di dalam Kristus itu iya dan amin. Saudara, seringkali kita berpikir janji Tuhan di dalam Kristus iya dan amin itu sifatnya otomatis. Namun saudara, dari kisah ini kita tahu bahwa ada yang sifatnya mungkin anugerah semata-mata. Tetapi saudara, ada banyak daripada janji Tuhan di dalam Kristus iya dan amin. Itu diterima melalui proses. Dan seringkali atau ada kalanya proses itu tidak mudah. Yang disebut dengan peperangan rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat kita adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak gampang. Anak-anak gampang maksudnya anak-anak manja. Anak-anak yang tidak punya karakter. Tidak demikian. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang tangguh di dalam Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan. Dan semuanya itu saudara, perlu pelatihan iman. Dan itu yang dilaksanakan Tuhan melalui peperangan rohani. Dan melaluinya kita mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita di dalam Kristus. Oleh karena itu saudara, ketika engkau dan saya menghadapi peperangan rohani pergumulan besar, ingatlah satu hal, bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam dirimu dan diriku untuk menggapai janji Tuhan di dalam Kristus yang iya dan amin itu. Yang kedua, saudara, kesulitan justru dipakai Tuhan untuk melengkapi kita sebagai umat Tuhan di dalam melayani Dia dan menyatakan kuasanya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadeser, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadeser, Daud mengangkut amat banyak tembaga
Daripadanya Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan-perlengkapan tembaga. Ketika didengar tahu Raja Hamat bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadeser, Raja Soba, maka ia mengutus Hadoram anaknya kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucap selamat kepadanya karena ia telah berperang melawan Hadadeser dan memukul dia kalah, sebab Hadadeser sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang itu dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama dengan perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Saudara, kisah ini sangat mengagumkan, bukan? Saudara, dari mana perlengkapan-perlengkapan untuk pembangunan bait suci? Emas, perak, tembaga yang begitu banyak dibutuhkan, saudara. Saudara, peperangan yang Raja Daud alami itu merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan pasti. Pasti menggentarkan yang namanya peperangan itu. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi, saudara, Tuhan punya rencana di dalam semuanya itu. Tuhan ingin memberkati bangsa Israel, Raja Daud. Tuhan ingin melengkapi mereka supaya mereka bisa melayani Tuhan. Supaya mereka bisa membangun bait suci. Saudara, seluruh kekayaan Israel itu, saudara, itu adalah limpahan kekayaan dari bangsa-bangsa lain. Disitulah, saudara, emas, perak, tembaga itu yang didapat dari bangsa-bangsa lain itu. Itulah yang dipakai oleh Raja Daud kemudian Raja Salomo untuk membangun bait suci. Saudara, bukankah kesulitan, tantangan, harga yang harus dibayar itu dipakai Tuhan untuk melengkapi umat Tuhan agar bisa melayani Tuhan dan menyatakan kekuasaan Tuhan. Saudara, demikian juga kita sebagai orang percaya gereja Tuhan hari ini. Saudara, tantangan, kesulitan, peperangan rohani yang kita alami, saudara. Saudara, itu bukan untuk merugikan kita, tetapi Tuhan sedang melengkapi kita agar kita bisa melayani Dia. Tuhan sedang menyediakan hal-hal yang kita butuhkan untuk kita mampu melayani Dia. Saudara, di sini, saudara, kita perlu belajar taat kepada Tuhan. Kita perlu belajar rela membayar harga. Kita perlu belajar bergantung kepada Tuhan. Saudara, pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Oleh karena itu, saudara, mari kita melakukan bagian kita, apapun harga yang harus kita bayar. Karena Tuhan, Dia sedang menyediakan sesuatu bagi kita, agar kita dimampukan untuk melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang indah yang kami baca hari ini. Biar Tuhan memberkati firman-Mu, menjadi ingatan bagi kami, sehingga ketika kami menghadapi kehidupan ini, kami tahu Tuhan, Engkau sedang berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.